Oke teman-teman, di sini saya ada kamera Canon M10. Saya sudah pasang ke pojok stabilizer. Saya sudah lakukan balance setting. Kita akan lihat sama-sama bagaimana hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat saat diguncang maju mundur kiri kanan, kamera tetap stabil, tidak bergoyang, tidak berayun. Hal ini dikarenakan balance setting yang dilakukan sudah pas. Sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana melakukan balance setting supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, langkah pertama, kita pastikan lens cap dan tali strap yang biasanya melekat di bodi kamera sudah kita lepas. Kemudian kita pastikan juga posisi lensa dan posisi LCD screen berada di posisi sama persis ketika kita akan melakukan pengambilan gambar. Karena adanya sedikit perubahan pada lensa atau LCD screen akan membuat balance setting yang sudah kita lakukan bisa menjadi berubah. Oke, langkah kedua teman-teman. Seperti kita tahu, kamera mirrorless ini memiliki bobot yang cukup ringan. Mungkin ini kalau nggak salah hanya sekitar 200 gram ya, saya pernah timbang kayaknya. Nah, karena itu kita perlu menambahkan bobot atau berat sehingga nantinya lebih nyaman dikontrol dan lebih nyaman digunakan. Caranya bagaimana? Nah, ini salah satu kelebihan pojok stabilizer teman-teman. Teman-teman bisa melakukan penambahan bobot atau berat dengan memasang keping counterweight seperti di foto ini. Kalian bisa memasang keping counterweight atau keping beban di kamera plate. Kalian bisa pasang seperti di foto. Nah, dengan begini nantinya seolah-olah kamera mirrorless ini memiliki bobot yang setara dengan kamera DSLR. Yang tentunya nanti efeknya akan lebih nyaman untuk dikontrol dan lebih nyaman digunakan. Oke, sekarang langkah ketiga. Langkah ketiga yang perlu kita lakukan adalah mencari balance antara berat kamera dengan berat beban yang kita gunakan di bagian bawah. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan mencari drop time atau menghitung drop time. Apa itu drop time? Drop time kita bisa lihat, drop time adalah waktu yang diperlukan bagi kamera stabilizer ini untuk berayun dari posisi horizontal seperti ini sehingga tegak lurus secara imajiner seperti ini. Tentunya saat kita lepas dari posisi ini, ini tidak akan berhenti tegak lurus secara langsung, ini pasti akan terus berayun. Cuman yang perlu kita hitung adalah waktu dari posisi kamera stabilizer ini dalam posisi horizontal hingga menjadi tegak lurus. Nah, waktu yang diperlukan idealnya adalah 1,5 sampai 2 detik. Coba kita lihat ya. Ini saya sudah cari balance-nya kurang lebih 2 detik. 1, 2. Nah, itu yang teman-teman bisa lakukan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika jatuhnya terlalu cepat atau terlalu lambat? Teman-teman bisa lihat di skema berikut. Jika jatuhnya terlalu lambat, maka bisa diartikan bahwa beban yang berada di bagian bawah belum cukup untuk mengimbangi berat kamera yang di bagian atas. Karena itu tiang extension perlu dipanjangkan supaya menjadi semakin berat. Dan sebaliknya, bagaimana jika jatuhnya terlalu cepat? Bisa diartikan bahwa beban di bagian bawah terlalu berat. Karena itu jatuhnya terlalu cepat. Karena itu tiang extension perlu dipendekkan supaya jatuhnya lebih lambat lagi ya. Kalian harus cari hingga nantinya kita dapat hitungan drop time menjadi 2 detik. Dan tambahan lagi, untuk kamera mirrorless biasanya kita tidak perlu memasangkan keping beban di bagian bawah. Kalian bisa lihat di foto, ini di bagian bawah tidak dipasangkan keping beban, cukup dipasangkan baut pengunci keping beban aja, karena itu sudah cukup untuk mengcounter berat kamera yang ada di bagian atas. Saya rasa ini akan berlaku general untuk semua kamera mirrorless karena saya rasa mungkin beratnya tidak akan beda terlalu jauh. Sekarang langkah keempat yang harus kita lakukan adalah mencari balance posisi depan dan belakang. Nah,
tadi di awal saya sudah infokan kalau kamera stabilizer ini saya sudah setting balance, jadinya sudah balance. Sekarang saya sengaja buat ini jadi tidak balance. Teman-teman bisa lihat ini posisinya kamera posisi condong ke depan atau jatuh ke depan. Nah, untuk mendapatkan balance posisi depan belakang, jika kamera cenderung condong jatuh ke depan, maka kita harus menggeser kamera flip sedikit ke belakang. Sebaliknya, jika kamera cenderung jatuh ke belakang, kita harus menggeser kamera flip sedikit maju ke depan. Karena ini condong jatuh ke depan, maka saya akan geser ke belakang. Caranya mudah, longgarkan baut pengunci yang ada di kiri kanan, kemudian kita geser kamera flip sedikit ke belakang. Masih agak jatuh ke depan. Perlu sedikit lagi kayaknya. Kita geser lagi sedikit ke belakang. Perlu sedikit lagi. Nah, oke, ini sudah pas. Kalau teman-teman perhatikan, ini sudah tidak jatuh ke depan atau tidak condong ke belakang. Oke, langkah kelima. Langkah kelima adalah mencari balance posisi kiri dan kanan. Sebetulnya langkah ini hampir sama prinsipnya dengan langkah keempat. Ini saya sudah buat kamera stabilizer jadi tidak balance, jadi jatuh ke sebelah kiri, ke sisi kiri. Nah, jika demikian, jika posisi kamera cenderung jatuh ke kiri, maka kita harus menggeser dasar kamera plate sedikit ke kanan, dan sebaliknya, jika posisi kamera cenderung jatuh ke kanan, maka kita harus menggeser dasar kamera plate sedikit ke kiri. Karena ini jatuh ke sebelah kiri, maka kita akan menggeser dasar kamera flip sedikit ke kanan. Teman-teman lihat ya, ini kan nggak balance ini. Caranya, kita longgarkan mur pengunci di bagian dasar kamera flip, kemudian kita geser dasar kamera flip ke kanan. Masih jatuh ke kiri, kita perlu geser lagi. Masih miring ke kiri, jadi kita perlu geser sedikit lagi ke kanan. Nah, oke. Jika teman-teman perhatikan, ini kita sudah dapatkan balance posisi kiri dan kanan, karena kamera tidak lagi cenderung jatuh ke kiri atau ke kanan. Prinsipnya seperti langkah keempat, jika kamera cenderung jatuh ke kiri, maka kita geser dasar kamera flip ke kanan, dan jika kamera cenderung jatuh ke kanan, kita geser dasar kamera flip ke kiri. Yang perlu diperhatikan dalam menggeser dasar kamera flip, ada alangkah baiknya kalau kita menggesernya sedikit demi sedikit sehingga hasilnya bisa akurat. Langkah terakhir, setelah kita melakukan semua langkah-langkah setting balance, langkah terakhir adalah kita melakukan check test untuk mengecek apakah setting balance yang kita lakukan sudah pas dan sudah benar.
Tapi sebelumnya, alangkah baiknya sebelum kita melakukan shake test, kita juga perlu kita perlu juga cek apakah kamera stabilizer kita ini bisa balance di keempat arah. Jadi menghadap depan, menghadap belakang, menghadap kiri, dan menghadap kanan. Oke, kita coba ya. Ini saya hadapkan ke depan, bisa balance. Saya putar untuk menghadap ke kiri, bisa balance. Saya putar untuk menghadap ke belakang, bisa balance. Saya putar untuk menghadap ke kanan, bisa balance juga. Nah, setelah teman-teman pastikan sudah bisa balance ke empat arah, kita bisa melakukan shake test. Perlu saya sampaikan ya teman-teman, kenapa penting banget untuk memastikan kamera stabilizer kita bisa balance ke keempat arah. Karena pada kenyataannya tidak semua produk kamera stabilizer bisa balance ke keempat arah. Nanti kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa coba, mungkin ada yang sudah punya produk kamera stabilizer merek lain, teman-teman bisa coba lakukan setting balance. Jika balance sudah bisa balance menghadap ke depan, coba teman-teman bisa cek apakah dia juga bisa balance ke kiri, ke kanan, depan, dan belakang. Kenapa penting sekali teman-teman? Karena pada kenyataannya saat kita pakai kamera stabilizer ini di lapangan nanti, ada kemungkinan kita akan memutar tiang stabilizer ini untuk mengikuti pergerakan objek yang kita rekam, atau untuk meredam momen inersia yang timbul saat kita bergerak. Nah, jika kamera stabilizer kita ini tidak bisa balance di keempat arah, ada kemungkinan saat digunakan dia ini sudah bisa balance menghadap depan, tapi saat kita putar menghadap ke samping kiri atau kanan, dia akan menjadi tidak balance. Ya, tentunya hal ini akan berimbas pada hasil video yang kita rekam nanti. Langsung aja ya, kita shake test. Pastikan ini sudah diam pada posisi stabil. Kemudian kita guncangkan maju mundur dengan cepat dan juga ke kiri kanan. Teman-teman bisa lihat kamera tetap steady, tetap stabil meskipun didorong maju mundur kiri kanan. Dia tidak berayun, tidak berguncang. Nah, berarti setting balance yang kita lakukan sudah pas, dan kamera stabilizer ini sudah siap untuk digunakan. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya berikan bisa berguna dan bisa bermanfaat.